Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maulida dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923501111 dengan dosen pengampu Ibu Ervia Eriza MPD selaku dosen mata kuliah Statis Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang ujian tengah semester saya, yaitu Statis Bisnis. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Analisis data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Misalnya, apakah kenaikan biaya iklan akan diikuti dengan kenaikan hasil penjualan? Apakah kenaikan gaji diikuti oleh kenaikan prestasi kerja dan lain sebagainya? Dengan data berkala, kita juga dapat membuat ramalan-ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Data berkala adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Analisis data berkala adalah analisis yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. Adapun analisis tren, menurut Mariyati 2010 nomor 129 menyatakan tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah, disebut tren positif atau tren mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang, disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Garis tren pada dasarnya garis regresi dari variabel bebas yaitu X merupakan variabel waktu. Tren garis lurus linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus linear terdiri atas metode kuadrat kecil atau least square dan momen. Tren menunjukkan perubahan nilai suatu variabel yang relatif stabil, perubahan populasi, perubahan harga, perubahan teknologi, dan peningkatan produktivitas. Di sini ada pun metode analisis tren. Yang pertama, metode garis tren secara bebas. Metode bebas ini sangat mudah dan sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Tentu saja, dengan ini hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kelebihan metode ini adalah sangat mudah dan sederhana membuatnya. Kelemahan metode ini adalah dalam menarik garis tren dari sebaran data sangat subjektif. Untuk data yang sama kecenderungan, garis bisa berbeda-beda jika digambarkan oleh orang yang berbeda. Adapun yang kedua, metode tren dengan setengah rata-rata. Bergerak membuat tren garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. Cara ini untuk berusaha menghilangkan subjektif seperti pada metode bebas. Berikut langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, hitung rata-rata kelompok pertama dan rata-rata kelompok kedua. Lalu letakkan rata-rata pertama pada tahun pertengahan dari kelompok yang pertama dan rata-rata kedua pada pertengahan tahun kelompok kedua. Yang kedua, hitunglah selisih dari kedua rata-rata tersebut dengan mengurangi rata-rata dari kelompok kedua dengan rata-rata kelompok pertama. Jika hasilnya positif berarti trennya naik, dan jika hasilnya negatif berarti trennya menurun. Adapun yang ketiga yaitu metode tren kuadrat terkecil. Garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Dan yang terakhir yaitu tren metode momen, menggunakan perhitungan statistika dan matematika tentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip pengerjaan tren metode momen adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang tahan lama minimal 1 tahun. Yang kedua, barang yang selalu diperlukan misalkan sembako.
Yang ketiga, kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun, digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. Dan yang terakhir, jumlah data tahun lalu, baik tahun ganjil maupun tahun genap, tetap diurut dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya pada kolom X. Di sini ada kegunaan analisis tren. Yang pertama, secara umum, semua anggaran termasuk analisis tren, peramalan, anggaran pendapatan penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama, pedoman kerja, yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja, dan yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu secara khusus, anggaran pendapatan penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan, sebab bagi perusahaan yang menghadapi pangsa pasar yang sedang bersaing, anggaran pendapatan penjualan dalam penyusunan menjadi prioritas utama yang harus disusun paling awal dari semua budget yang lain. Selanjutnya ada analisis variasi musim. Variasi musim merupakan salah satu dari komponen time series, di mana variasi musim atau disebut gerakan musiman merupakan gerakan yang teratur dalam arti naik turunnya terjadi pada waktu-waktu yang sama atau sangat berdekatan. Gerakan musiman terjadi karena bertepatan dengan penggantian musim dalam 1 tahun. Pada musim panen padi, harga beras turun, dan pada waktu menjelang panen, harga masih tinggi. Juga harga buah-buahan seperti rambutan, duku, lengkeng akan dipengaruhi oleh musim panen. Sebagai contoh, hasil penjualan suatu jenis barang selama bulan Januari, Februari, Maret, April masing-masing sebesar 75%, 125%, 110%, 150%. Dari rata-rata hasil penjualan bulanan untuk seluruh tahun, angka-angka tersebut merupakan angka indeks musiman. Adapun jenis-jenis variasi musim dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, variasi musim spesifik, yaitu variasi musim dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, variasi musim berubah-ubah, yaitu variasi musim yang tidak tetap dari satu periode ke periode lainnya. Yang ketiga, variasi musim tipikal, yaitu variasi musim rata-rata dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, variasi musim tetap, yaitu variasi musim yang tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu analisis gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama siklusnya. Banyak penyebab dari gerak tidak beraturan, diantaranya adalah yang pertama krisis, yang kedua bencana alam, dan yang ketiga perang. Dan yang terakhir yaitu analisis variasi siklus. Analisis variasi siklus yaitu suatu perubahan atau gelombang naik turun dalam suatu periode dan berulang dalam periode lain. Perekonomian sebagaimana dalam fiskal juga mengalami siklus dari resesi, pemulihan, ledakan, dan krisis siklus. Siklus biasanya mempunyai periode tertentu untuk kembali ke titik asal. Periode ini dikenal dengan gamma siklus. Siklus juga mempunyai frekuensi, yaitu siklus yang dapat diselesaikan dalam satu waktu periode, di mana frekuensi sama dengan 1 per lama siklus. Mungkin sekian tugas ujian tengah semester saya terkait mata kuliah statis bisnis. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Zahra Maulida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.